Pemirsa, setelah mendapat perawatan di rumah sakit, pedagang ditabrak mobil SPPG di Bekasi, Jawa Barat akhirnya tidak selamat. Korban mengalami pendarahan serius di bagian kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman Sanuri di Jalan Aren 3, Aren Jaya, Bekasi Timur. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Korban menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapat perawatan medis di rumah sakit Siloam. Kecelakaan menimpa korban setelah ditabrak mobil SPPG yang melaju kencang di Jalan Kalimantan Perumahan Perumnas 3. Korban berjualan tahu crispy terpental dan mengalami pendarahan serius di kepala. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Noval Zakwan beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersama kami di Sindo Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap di Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus hantavirus kembali membuat geger Indonesia. Baru-baru ini RSPI Sulianti Saroso Jakarta membenarkan seorang WNA saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. RSPI Sulianti Saroso Jakarta mengakui bahwa saat ini sedang merawat satu orang warga negara asing yang memiliki kontak erat dengan pasien hantavirus. Meski virus terdeteksi negatif, pasien tetap harus menjalani karantina dan dipantau secara intensif. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar tidak panik terhadap penyebaran virus hanta ini. Selain itu, penyebaran serta efek yang ditimbulkan tidak akan separah virus COVID-19. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Penularan hantavirus rata-rata bersumber dari kotoran hingga air liur dan gigitan tikus. Seluruh kasus hantavirus di Indonesia termasuk jenis zoovirus. Seseorang yang terinfeksi hantavirus akan merasakan gejala demam, sakit kepala, sesak nafas, dan menguning.
Sebagai upaya pencegahan penyebaran hantavirus, masyarakat diimbau memperhatikan kebersihan lingkungan. Di antaranya, memastikan sekitar rumah bebas tikus dan rutin mencuci tangan usai beraktivitas. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penguatan, pemirsa. Rupiah berbalik arah meski dolar Amerika Serikat menguat di tengah kenaikan permintaan. Mengutip data Bloomberg, Rabu 13 Mei 2026, rupiah berada di level 17.515,5 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda tersebut naik 13 poin atau setara 0,07% dari 17.529 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Beberapa bank besar di Indonesia sudah menetapkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang cukup tinggi. Misalnya BCA mematok harga jual dolar Amerika Serikat sebesar 17.660, BRI 17.615 rupiah dan Mandiri 17.560 rupiah. Nilai tukar rupiah makin jeblok, bahkan kemarin tembus 17.500 per dolar Amerika Serikat. Dampaknya langsung terasa, pemirsa. Harga obat, terutama obat-obatan impor, naik bertahap. Masyarakat yang sedang sakit makin terhimpit. Sedang berada di pasar pramuka, tepatnya di pasar farmasi atau toko obat yang berada di sini untuk memastikan, mengonfirmasi apakah ada kenaikan harga obat atau tidak. Sejak awal tahun, harga obat-obatan naik bertahap seiring terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Di Pasar Obat Pramuka, Jakarta Timur, kenaikan harga paling terasa pada obat-obatan jenis vitamin yang naik 7 hingga 8%. Dari biasanya satu box harga Rp200.000, sekarang Rp215.000. Beberapa harga obat impor juga naik 5%. Pabrik obat menaikkan harga rata-rata 2 kali dalam 1 tahun. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, terutama mereka yang mau tidak mau harus membeli obat karena menghadapi sakit. Kalau dalam satu tahun itu bisa naik harga itu bisa 2-3 kali ada kenaikan harga. Karena kita di sini masyarakat yang menengah biasa atau menengah ke bawah itu di sini kita lumayan cukup tertekan juga ya. Apalagi kita di sini pedagang, kita juga nggak mau ngasih harga yang tinggi karena kalau ngasih harga yang tinggi juga kasihan untuk yang beli gitu. Industri farmasi menjadi salah satu sektor paling terdampak pelemahan rupiah karena sebagian besar bahan baku obat masih impor. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah makin jeblok, bahkan kemarin jebol di atas 17.500 per dolar Amerika atau melemah 4% sejak 1 Januari 2026. Meski rupiah terus melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengklaim APBN masih aman. Lewat kebijakan fiskal, mulai pekan ini Kementerian Keuangan akan membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar, ya terserah nanti kalau Perpres 191 tuh yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih komoditi subsidi. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.